Lah, babur riba. Hmm. Coba Pak, di catatan kaki ada nggak? Sebelum masuk, oh, Catatan tuh babur riba tuh. Abu Riba, Bikasri ro maksuron. Oh, bener bacanya riba. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Abu Riba Hmm. 800. Aziyadah secara harfiah artinya bertambah. Wahua fil bai' dalam konteks jual beli mubadalatus syai' min jinsi zalika syai' ma'at tafadul. Dalam konteks jual beli tukar menukar sesuatu dari jenis yang sama ma'at tafadul dengan melebihkan wa yutlaku ala kulli bai' muharram. Hmm. Kemudian semua jual beli yang mengandung unsur riba diharamkan. Wa ajma'atil ulama al ummah ala tahrimihi. Para ulama sepakat itu haram. Nah, kembali Pak ke teks Pak. Riba eh, sama dengan kata rob. Robun artinya menumbuhkan. Robun artinya menambah. Terus kita kenal Robun artinya Tuhan. Udah kelihatan benang merahnya. Tuhan ketika menyebut Allah ketika menyebut dirinya Tuhan, Dia yang menumbuhkan, Dia yang menambahkan, Dia yang mendidik. Ketika maknanya mendidik, udah kita lebih akrab, namanya tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, ya, tarbi luar biasa. Baru kemudian masuk ke wilayah muamalah khusus yaitu jual beli. Baik kita mulai. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muakkiluhu wa katibuh. Oh, jadinya bacanya wa muakkilahu wa katibahu wa syahidaihi. Wa qala hum sawa rawahu Muslim walil Bukhari nahwuhu min hadis Abi Juhaifah. Dari Jabir radhiyallahu taala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah. Oh maaf, kata Jabir ini. Rasulullah melaknat. Melaknat dulu. Melaknat itu artinya ba'id anil khairat. Jauh dari kebaikan. Standar kebaikan yaitu menurut Allah kebaikan yang membawa kebaikan ke akhirat. Itu apa namanya? Kebaikan. Lalu kalau laknat Allah jauhin dari itu semua. Kalau ada praktek riba, kita melihat secara duniawi, oh dia luar biasa cepat kaya umpamanya. Yang bisa jadi kacamata duniawi baik. Padahal itulah laknat. Ini yang dimaksud. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akilar riba yang makan riba. Dalam konteks jual beli, dalam konteks
pinjam meminjam. Itu kan namanya muamalat, berinteraksi. Pinjam dong 10.000. Boleh? Nih sebulan ya, dicicil sekian. Nanti jadi total baliknya jadi dari 10.000 15.000 tuh nambah ya. Maka yang memberi pinjaman itu disebut akilur riba. Makan riba dia. Itu dilaknat. Wa muwakiluh. Dan orang-orang ini muakiluh hal ini ya. Atau mukiluh. Wa mukil lu bisa Pak Ustaz Pak. Enggak, kan ada Hamzah. Mukiluh Ada mah. hamzah wa muakil lu ya. Bukan wa Iya. mukil lahu. Akala makan. Akala saling makan. Mu akala. Akala. Itu yang membuat orang makan. Makan riba. Tuh. Wa muakiluh. Dalam konteks riba, ada yang nulis wakatibuh. Ada yang menyaksikan wasyahidaihi. Yang makan, yang membuat orang menjadi makan riba, yang menulis, yang menyaksikan, ini simbol. Semua yang terlibat. Kalau dalam sistem modern ada direkturnya, ada sekretarisnya, ada stafnya, ada saya nggak tahu cleaning service-nya mungkin ya. Ada semuanya karena dia memakan yaitu lewat gaji. Ya atau tidak? Proses interaksi institusi tadi itu riba. Lalu mereka yang terlibat digaji. Gajinya dari hasil itu. Ini simbolnya. Akiluh, muakiluh, katibuh, syahidaihi. Qala Rasulullah meneruskan, hum sawa. Sama saja. Kita tidak di, dituntut untuk mengetahui si A, si B, si C. Siapa yang masuk, bukan. Tetapi ini menunjukkan betapa dahsyatnya muamalah riba. Gitu. Sampai disebut hum sawa. Sama aja pokoknya. Sama. Boleh Pak kita lihat catatan kaki yang tadi Pak. Itu dia tuh. Qauluhu akilur riba ay akhiduhu wa ilam yakul. Majaz. Ya, majaz. Yang dimaksud makan riba yaitu yang mengambil. Meskipun dia tidak makan. Kayak begini bahasa kita nih. Boleh bercanda, boleh beneran. Saya sampai detik ini nggak pernah makan uang. Sebab makan uang itu haram. Uangnya kan kertas. Mana ada orang makan uang. Dibeliin. Nggak mau saya makan uang. Itu haram itu. Ya, tapi dibeli nasi. Maka kata makan memberikan informasi, semua kata makan dalam Al-Quran, memang ujung-ujung orang beraktivitas, benar atau salah, halal atau haram, ujungnya karena makan. Makan harta anak yatim. Peninggalannya umpamanya ada 1 M. Kagak dimakan. Tapi bahasa Al-Qurannya bilang makan. Sebab ujung-ujungnya nanti dia akan beliin nasi. Tuh. Nggak dibeli nasi, dibeli kebun. Pakai uang anak yatim. Terus dia bertanam. Habis bertanam terus dikonsumsi. Atau dijadikan modal. Dia berdagang. Terus ujung-ujungnya untung. Untung diapain? Makan. Tuh akurasi
universalitas makna yang dipakai oleh Al-Quran. Ini diterangkan supaya jangan salah paham. Jadi siapa yang berdosa masuk kategori makan riba itu akilur riba. Wa illam yakul wa illam lam yakul wa in lam yakul meskipun dia tidak makan. Wa innama khusul aklu bidzikri kata makan khusus disebut di sini li'annahu a'zamu anwa'il intifa. Sebab manfaat yang paling menonjol yang diambil oleh orang yang terlibat dalam riba. Katakan bank, dia kerja. Enggak, saya mau kerja. Tujuannya apa? Makan. Mulai dari yang paling atas sampai cleaning service itu makan. Mu'akiluh ay mu'tihi liman ya'khuz. Mu'tihi artinya yang memberi. Memberi peluang. Liman ya'khuz. Kepada orang yang mengambil. Apa maksudnya? Memberi peluang, memberi jalan. Memberi jalan untuk melakukan riba. Ada keliling tukang riba, rentenir. Dia kerjasama sama RT. RT memberi jalan. Itu namanya muakilu si RT-nya. Itu si anak tuh memang lagi banyak kesulitan dia. Terjepit hutang, makan. Udah dia. Nah, itu namanya muakilu. Berikutnya Pak coba. Masih catatan kaki kayaknya ya. Apa masih ada apa? Udah nggak ada. Oh enggak. Ya Pak, kembali Pak. Nah, 18. Nih dia nih. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi, dia berkata, Nabi bersabda, "Ar-riba salah satun wa sab'una baban." Dalam bab riba ada 73 bab, 73 tema. Aisaruha mislu ayyan kihar rajulu ummahu. Riba yang paling enteng yaitu seseorang yang kiha menikahi ibunya. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Riba yang paling dahsyat. Arba paling riba, riba paling riba. Nah, itu. Irdur rajulil muslim. Irdu nama baik seorang muslim. Ruahu Ibnu Majah mukhtasaran wal Hakim bitamamihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam bentuk yang paling singkat, yang lebih lengkap yaitu nanti pada riwayat Al-Hakim. Ini penting nih Pak, apa maksudnya nih? Coba catatan kaki 18. Qauluhu aisaruha ay ahwanuha. Paling rendah, paling ringan. Wa aqalluha fil ismi. Paling sedikit dosanya. Arbar riba ay akbaruh. Paling gede. Wa a'zamuh. Irdur rajulil muslim ay annailu min irdihi bil ghibah wal buhtan wasyatam wal aib wa dzikr bima yasu'uhu warramyu bima lam ya'tihi wa qad amma hadza adda al-idol wa tumma fi hadza zaman wa tumma fi hadza zaman wa inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Jadi riba ada 73. Yang disebut paling ringan sama paling gede. Tadi aisaruha ahwanuha. Paling ringan maksudnya ringan dosanya. Kemudian paling besar akbaruhu yaitu ini dia. Irdur rojulil muslim. Ai annailu min irdihi bil ghibah. Irad nama baik. Udah kebayang. Si A jujur. Jujur sekali. Di framing. Lalu menjadi tertuduh sebagai koruptor. Maka nama baiknya diambil tuh. Nama yang nuduh. Hebat dia bisa mengungkap. Itu arbar riba. Tuh. Irdu nama baik. Mengambil nama baik. Caranya bagaimana? Bil ghibah. Ghibah mah bahasa baku Al-Quran dan hadis. Dicitrakan. Mencitrakan orang baik menjadi buruk seburuk-buruknya. Membuatnya dia harus ditahan, dihukum, diponis. Tuh riba. Sekarang menjadi profesi gituan. Bisa mencitrakan si A menjadi buruk. Udah dapat duit. Akhirnya ujung-ujungnya ke duit. Duit ujung-ujungnya makan. Makan bukan cuma yang disuap ke mulut, tetapi yang bisa dikonsumsi dalam bentuk kebanggaan. Bangga. Lalu membuatnya lalai dari ingat kepada Allah. Mana dia yang luar biasa dahsyatnya sehingga menjadi riba lebih dahsyat. Akhirnya bangga dengan oh, dengan berbanyak-banyak yang disebut dalam At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Bangga keturunan, bangga pangkat, bangga kekayaan. Oh, itu yang kemudian boleh jadi disebut arba riba. Ya, irdur rojul al muslim. Itu riba yang paling tinggi. Bagaimana? Bil ghibah. Kedua, wal buhtan. Buhtan tuduhan. Tuduh. Sekarang jadi komoditas. Ya, jadi komoditi. Ya betul. Yang bisa, ayo bikin status buhtan. Wasyatam. Datang mencela. Wal aib. Aibnya dicari. Nggak salah dibikin salah. Gitu. Wazikr bima yasu'uhu. Menyebut-nyebut yang membuatnya menjadi jelek. Yaitu di framing. Ya. Di kayak waramyu bimalam ya'ti. Romyu menuduh. Romyu melempar sebenarnya. Melempar dengan kata-kata nuduh. Udah dibesar-besarkan. Apa dalam konteks kekinian itu? Selingkuh. Dihajar terus. Ya, itu riba paling gede. Ya, ya. Waqad amma hadzal al-idol penyakit. Penyakit yang luar biasa ini amma. Amma udah umum. Umum artinya merata. Ih, serem kalau kita hubungkan pikiran dengan kondisi sekarang. Merata. Akarnya apa? Bohong, dusta, membohongi. Bohong satu melahirkan bohong dua. Dulu bohong aib, terus jadi nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, malah jadi profesi. Dan lebih dahsyat lagi, dia berbohong tapi justru merasa meyakini, nggak bohong itu memang fakta. Bener tuh, nggak merasa bohong. Tuh, watomma fi hadzal zaman. Toma sama dengan amma.
rata. Udah pada posisi seperti itu, seperti sekarang yang kita alami di bangsa ini dan secara global, gak ada kata lain. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Menunjukkan kematian. Kematian apa? Kematian kebenaran. Kematian kebenaran maksudnya kematian para pembela kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Iya, berikutnya Pak, udah mulai nih 19. Jadi riba tidak yang bersifat hartawi saja. Ya, tadi memberi informasi. Harta yang paling dahsyat nama baik, yaitu harta. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, "La tabi'u zahaba biz-zahabi illa mislan bimislin. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mislan bimislin. Wala tushiffu ba'daha ala ba'd. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin muttafaqun alaih." Jangan kalian jual emas dengan emas. Jual itu tukar. Karena ada unsur tukar. Jangan kau tukar. Jual emas dengan emas. Beli emas pakai emas. Paham? Udah ya. Nukar itu. Antara jual beli dan nukar tidak bisa dipisahkan. Ya. Dan dipaham betul itu oleh kalangan bangsa Arab. Maka ketika mereka tak menerima la ilaha illallah, tapi justru mereka tukar dengan berhala, Al-Quran membahasakannya wala tashtaru. Al-Quran membahasakannya ulaikal ladzina istarau dhalalata bil huda. Emas dengan emas. Illa mislan bimislin. Kecuali yang sama. Karatnya sama. Bentuknya sama. Nilainya sama. Dan seterusnya harus sama dengan sama. Bentuk cincin. Nah, cincin sama cincin. Cincin dimaksud sama. Timbangan 5 gram 5 gram. Karat 24 24. Dan seterusnya. Kalau ada matanya pakai batu, sama semuanya. Itu yang dimaksud mislan bimislin. Kalau nggak begitu, riba. Kalau begitu, enggak. Tahu maksudnya? Oke. Wala tushifu ba'doha ala ba'doha ala ba'. Nanti kita lihat di bawah tushifu ya ini. Saya nggak bisa reka nih. Wala tabi'ul warik bil warik. Perak dengan perak juga nggak boleh. Kecuali yang sama dan sebangun. Bukan cuma mempersoalkan emas dan perak. Ini memberikan simbol apa saja, garam, gula, boleh ditukar-tukar, masuk kategori riba. Kecuali mislan bimislin. Wala tusifu ba'daha ala ba' wala tabi'u minha ghaiban. Ini dalam konteks jual beli ada beli gaib. Beli buah, buahnya masih gaib, yang ada baru pentil. Itu kan masuk atau enggak? Maka muncul penyesalan. Binajiz, najis yang ada. Pak coba Pak, catatan kakinya Pak. 19.
Qauluhu mislan bimislin bil kasri fasukun ay sawa bisawa. Sama. Sama dalam artian umum tadi. Timbangannya, warnanya, bentuknya. Wala tusifu minal isfaf ay la, iya baru ketahuan. La tufaddilu wala tazidu. Nggak boleh lebih. Pokoknya anunya udah sama. Bentuknya sama. Karatnya sama. Eh, yang satu 6 gram. Tukar sama 5,5 gram. Nggak boleh. Riba. Al-warik bil fathi wal kasri. Fal kasru. Warik itu maksudnya. Al-fiddoh. Perak. Ghaiban ay ma laisa bimaujud fil majlis. Gaib artinya nggak ada di majlis. Kemarin majlis sudah paham insya Allah. Ya, majlis baik maksudnya. Mu'ajjalan kana au halan. Mu'ajjal ditunda. Atau pada saat itu. Halan. Binajizin ay bihadirin wa maujud. Ya, tukar jam tangan. Si A sama si B. Tapi punya si B, jam tangannya di rumah. Itu namanya gaib. Kan? Walaupun dia yakin. Kemarin udah pernah lihat itunya. Tapi dalam majelis tak muncul. Tak ada. Itu nggak boleh. Termasuk riba. Jangan pikirkan soal ribanya di mana dan bagaimana. Tetapi itu memberikan peluang dan potensi untuk munculnya penyesalan dan kecurangan. Jangan, nggak boleh. Itu yang dilarang benar. Contoh tadi yang atas nih. Emas sama emas. Boleh apa enggak? Bisa boleh, bisa enggak. Boleh kalau mislan bimislin. Kalau sama ya. Kalau sama tuh, sawa bisawa. Kalau enggak boleh. Bukan cuma enggak boleh, itu dia masuk kategorinya riba. Jangan coba pahami, mana ada orang punya cincin 5 gram, terus ditukar sama 5 gram, bentuknya sama. Enggak ada. Oleh karena itu jangan dipahami itunya. Dipahami dahsyatnya larangan riba. Masya Allah. Jangan dianggap remeh, mana ada. Ada orang tukar beras sama beras. Sama. Nah, iya apa gunanya Manis. ditukar kalau sama gitu, Sat? Nah, Benar juga. itu dia salahnya pikiran kita. Bukan soal itunya, tapi Allah hendak mengatakan dahsyat. Dahsyat. Kayak begitu struktur kalimatnya. Mau mengatakan dahsyat. Memang pikiran kita betul. Dan itu yang memang sedang saya coba ilustrasikan. Untuk apa ditukar? Beras. Untuk apa ditukar? Masuk kategori riba. Nggak ada. Begitu yang Allah ingin sampaikan saking dahsyatnya. Pokoknya jangan. Tapi dari sekian gambaran tukar menukar barang dengan barang sejenis mislan bimislin, baru kemudian tuh semakin luar biasa dahsyat nama baik seorang muslim. Kalau engkau tuduh dia, maka masuk kata riba, dan itu riba yang paling dahsyat, arbar riba. Bagaimana dengan gibah, dengan menuduh, dengan memframing, tadinya baik jadi buruk. Ada substansi lain yang nampaknya perlu kita tangkap. Baru kita kembali ke sini. Ya, nah, binajizin ay bihadirin wa mawjud ada. Wal hadis dalil ala tahribit tafadul. Hadis ini juga menginformasikan tentang haramnya perbedaan tafadul. Fi mubadalatiz zahab bizahab. Tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak.
Wahaza huwa aslur riba. Nih asalnya riba begitu. Ya, asalnya riba. Wa dalilun aidon ala anna hadal baik la yasih. Juga hadis ini memberikan informasi sebagai dalil bahwa jual beli tidak sah illa bittaqobud. Tadi itu yang tukar menukar gaib tuh tidak sah kecuali bittaqobud. Takobud itu hadir barangnya dua-duanya. Bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Takobud dari kata kobud. Kobud itu memegang. Ma'atasawil badalain. Di samping takobud ada kesamaan dua barang yang ditukarkan. Ini baru basic ini riba. Ya, selesai. Informasinya pelan-pelan. Kembali ke teks, Pak. 8.20 berarti. 8.20. Wa an Ubadah ibni Samit radhiyallahu taala anhu, dari seseorang bernama Ubadah bin Samit. Semoga Allah meridainya. Kala dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zahabu biz-zahabi. Emas tukar emas. Al-fiddah bil-fiddah. Perak sama perak. Al-bur bil-bur. Gandum sama gandum. Asyair bisyair. Sama gandum juga. At-tamar bit-tamar. Korma sama korma. Milhu bil milhi. Garam sama garam. Mislan bimislin. Sama dan sebangun. Nah gitu bahasanya. Sawaan bisawain. Yadan biadin. Yadan biadin artinya kontan. Fa idzakhtalafat hazihil asnaf. Kalau berbeda jenis bentuk seperti yang disebutkan di sini, fabi'u kaifa syi'tum. Maka silahkan jual, bukan tukar. Bi'u jual bagaimana kamu kehendaki. Ya, kaifa syi'tum. Lalu dengan catatan idza kana yadan biadin. Kontan. Yadan biadin tangan dan tangan. Artinya real, real. Kita ke warung beli kerupuk tuh tukar. Kita ambil kerupuk, penjualnya ambil duit, beli kopi, beli makan, belanja sembako. Tuh ada unsur tukar. Dari sekian unsur tukar yang kita bahasakan dengan jual beli, Allah memberikan batasan. Jangan, jangan. Kecuali sama dan sama. Tuh, kalau sama dan sama boleh. Oh berat, oh, berat. Gak mungkin ada bahasa berat kita bahasakan dengan gak mungkin ada. Pak kita lihat coba catatan kaki Pak. 8.20. Nih, qauluhu min zahab wa fiddah wa ghairihima minal mat'um fa in ikhtalafal jus jinsan. Kalau berbeda dua jenis tadi. Fa innal faqalahul Khattabi, Imam Khattabi berpendapat walakin qala sahibun Nail. Namun penulis kitab Nailul Autor, dia berpendapat ittafaqul ulama ala jawazi bai'id ribawi biribawi la yusyarikuhu fil jinsi muajjalan wa mutafadilan kabai'iz zahab bil hintah wal fiddah bisyair wa ghairihi minal mikyal. Hmm. Kata sahibun Nail, Nail ya, Subul. Ini Subul ya Subul Salam.
Ya, syarah Imam Bulughul Maram. Ulama sepakat membolehkan jual beli riba dengan riba. Tuh, buy-in ribawi, biribawi. Terus dulu. La yusyarikuhu fil jinsi. Tidak seimbang dalam bentuk jenis. Baik muajalan maupun mutafadilan. Muajalan dalam konteks waktu, mufadolan dalam konteks bentuk atau timbangan. Bentuk atau timbangan. Iya, boleh. Seperti bai'iz zahab wal fiddah. Tukar emas sama perak. Boleh. Ya, ya nggak boleh kalau sejenis. Kalau sejenis baru boleh kalau mislan bimislin. Kalau nukar emas dan perak otomatis dong nggak bisa mislan bimislin. Emasnya 1 gram, maka bisa jadi gandumnya 10 kilo. Enggak ribu. Ya. Wal fiddah bisyair. Ya, fiddah perak dengan syair. Ini mah memang yang berlaku dalam keseharian kita. Nukar beli kerupuk pakai uang. Kan dua hal yang berbeda. Sehingga uang disebut sebagai alat tukar. Wa ghairihi minal mikyal. Barang-barang lain juga yang bersifat ditimbang. Yang bersifat boleh ditimbang, boleh diukur. Ya, ham. Wattafaqu ala annahu la yajuz bai'u syai' bijinsihi. Pasti dalam kitab Subul. Para ulama sepakat kalau sejenis itu nggak boleh emas sama emas. Wa ahaduhuma muhajjal. Bukan cuma soal jenis. Tetapi soal yang satu ditunda. Satu tukaran ditunda. Tukar emas cincin sama beras. Ini emasnya, berasnya besok. Nah itu nggak boleh, ya. Itu namanya muajal, ditunda. Sebab ada potensi atau berpeluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Wattafaqu ala intaha selesai. Wal hadis dalil ala thubutir riba fil ajnasis sittah al mazkurah. Hadis ini yang terpenting kita jadikan pelajaran menjadi dalil adanya riba pada jenis barang-barang yang 6 yang disebutkan, ya, yang tadi. Wattafaqat alaihil ummah kafah. Semuanya sepakat. Semua negara, ya, kafah. Wa amma fima adaha, adapun selain 6 jenis barang yang disebutkan dalam hadis tadi, fadhahabal jumhur ila subutihi bisubutil illah. Maka mayoritas ulama berpendapat bisa riba, bisa tidak, sesuai dengan kondisi objektif. Illah itu artinya sebab. Sesuai dengan sebab. Walakin illah laisat bimansusoh. Ilat ini tak pasti. Nggak ada nasnya. Fawaqa'a fihim ikhtilaf kebir. Maka di kalangan para ulama terjadi perselisihan besar. Waqala Zahiriyah, Imam Az-Zahiriyah berkata, la yajri riba illa fisittat al-bansus alaiha. Riba hanya terjadi
kepada apa namanya 6 jenis yang tadi disebutkan. Iya, anu sekali riba rentan dengan perselisihan pendapat. Ya, dia berpegang teguh kepada teks apa mau mengaktualisasikan dalam kondisi perkembangan sesuai dengan perjalanan zaman. Emas dengan emas. Kalau emas sebagai perhiasan, apa emas sebagai alat tukar? Dua-duanya kena, kecuali dalam konteks zakat. Emas sebagai perhiasan, perhiasan yang disimpan, itu yang kena wajib zakat. Tapi emas sebagai alat tukar, maka uang dan uang. Ya, di jalanan itu lebaran, banyak banget orang dagang duit. Ya, coba tukar 100.000. Pecahannya nilainya cuma 90.000 umpamanya. Tuh. Bagi si A, enggak, saya bukan tukar, saya beli itu. Dia kan perlu jasa, perlu untung. Ada? Iya. Terus kata yang satu lagi, enggak. Apalagi justru keuntungan yang ada itu nilai yang membuatnya menjadi riba. Itu maksudnya rentan dengan perbedaan pendapat. Tapi kalau tukar uangnya mau lebaran itu di bank enggak ada enggak dikurangi, enggak dilebihkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Ya, Ustaz. Kita buka diskusi dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau komentari. Silakan. Siapa dulu nih? Bu Fauzia dulu atau Pak Taufik? Halo Pak. Boleh nanya duluan? Silakan Pak Taufik. Semoga dapat hidayah. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Satibi. Tadi saya simak ya masalah babu riba. Tadi ada beberapa deh saya tanya. Tadi yang pertama itu akal riba. Jadi yang meminjamkannya itu memang riba. Tapi yang muakiluhu yang juga yang makannya juga ikut riba juga, walaupun dia pinjemin kan kondisinya misalnya kejepit dia harus minjam gitu kan. Nggak minjem salah, mau minjem dia termasuk riba juga gitu. Jadi yang meminjamkan udah pasti kan. Tapi kalau Ya. yang dipinjamkan ya, kan tadi udah bilang ya, pola lan Rasulullah akil riba wa muakili wa katabi. Jadi situ yang meminjamkan dan yang dipinjamkan. Jadi berarti dia yang pinjamkan juga dia termasuk yang makannya itu termasuk riba ya Pak Ustadz ya. Jadi si A, Enggak, biar saya nggak salah. ya, si A memberikan pinjaman kepada si B. Maka si A dapat untung, terus dimakan. Itu namanya akil riba dia. Akil riba. Yang muakiluhu, yang makannya juga sama gitu hukumnya ya. Belum, pelan-pelan. Pelan-pelan. Sementara si B yang dipinjamkan, dia malah nggak makan, tetapi dia melakukan pelanggaran. Ya atau tidak? Itu dilarang, tapi dia lakukan. Terus Pak RT menunjuki, itu dia tuh, dia mah tuh mungkin dia juga termasuk berdosa karena memberi petunjuk. Oleh Saksi karena ya, itu, saksi juga. Oleh karena itu, semuanya dikategorikan akil riba. Karena terlibat. Gitu. Jadi dibilang home sawa, sama mereka semua ya saksinya, Iya, penulisnya, yang sawah menyatakannya juga sama sawa. aja. Gitu. Terus saya nanya satu lagi nih, mungkin yang lain juga. Yang saya merasakan gini deh, yang di hadis berikutnya, Abdi Mas'ud, Ani Nabi SAW tadi, kalau riba ada yang 7 tadi, salah satu WhatsApp Ababun ada 73, diantaranya yaitu
orang yang bersetubuh paling ringan tadi kan asaluh mislu anyan kehurujul ummuhu. Jadi dia bersetubuh dengan ibunya. Wa inna arba'u ridho dan tetapi yang sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Tadi waktu dijelasin ada gibah-gibah, apakah gibah itu termasuk riba yang berat atau game berat juga ya kalau gitu? Ada gibahnya tadi kan. Gimana pengertian tuh yang itu Benar. biar kita nggak salah. Kalau ya Jadi itulah. memberikan makna dua dimensi riba. Bukan soal dosanya, bukan soal prakteknya. Dua dimensi yang pertama, terbayang riba itu ada medan materi, jual beli barang, tukar menukar. Ternyata jangkauan atau wawasan riba itu bukan persoalan materi saja, tetapi yang imateri baru disebut. Apa itu gibah? Jangan coba cari kesamaan antara tukar menukar emas dengan gibah. Apa kesamaan? Bukan. Tetapi substansi terhadap pelanggaran. Hmm. Substansinya. Dari mana melihat substansinya? Melihat dari akibat. Resiko. Muslim yang engkau rampas itu juga termasuk riba. Bagaimana? Ada orang baik di-framing, dituduh. Jadi dia orang buruk, masuk penjara. Umpamanya. Oh itu lebih dari riba. Riba masuk kategori riba yang paling dahsyat, paling besar. Arbar riba. Menyakiti muslim ya. Iya. Wah, negeri kita udah itu bukan cuma tak dikenal sebagai riba, tetapi udah berbalik menjadi kebaikan, ma'ruf sebagai profesi lagi. Iya, profesinya oh bahasanya ada buzzer. Sekarang apa kasusnya nih yang paling menonjol? Nah itu disuruh framing lewat media sosial dengan berbagai macam bentuknya, ada TikTok, ada ini, ada itu, di framing itu. Itu yang udah dihadiskan, irdur rajulil muslim. Menyakiti Nama baik muslim. seorang muslim. Hmm. Iya, iya. Kok masuk kategori riba? Riba secara harfiah tumbuh, tambah, Berat juga ya. tambah-tambah, tambah-tambah itu dosanya. Beranak pinak. Kalau bahasa riba begitu. Hmm. Rentenir, beranak pinak. Itu dosa ghibah beranak pinak. Ada Terus-terusan orang gitu. baik di framing buruk. Tidak berhenti dari si A ke si B. Terus si B cerita kepada si C. Si C kepada si D. Beranak pinak apa enggak? Termasuk menceritakan aib Eh, gitu nggak Pak Ustadz ya? ya itu kan memang disebut gibah. Gibah kan. Kan aib. Apalagi Masya Allah. menuduh. Menuduh. Kecuali tuduhannya benar, ada bukti. Ya, ini palsu. Oh, Masya Allah. Bisa ditunggu di Ah, neraka lagi ya. ampun, ampun, ampun. Ampun deh. Terima Nah, kasih Pak Ustadz. Tadi masalah ya gibah tuh jadi saya bagus. penting. Iya, Kedua tadi yang nyambung masalah juga. Ustaz saya. silakan. Terima Silakan. kasih Pak Ustadz. Bu Hilwani, silakan. Jadi kan belum pernah Ustaz kita bilang ada orang gibah dia tuh lagi ngeriba. Belum pernah Ustaz kita bilang begitu Ustaz ya. Misalkan orang gibah Makanya baru tahu nih Bu. nggak pernah ada Ustaz ya. Iya, Dia lagi nih gibah nih dia ngeriba nih nggak pernah Ustaz. Yang kita tahu kan riba itu kan ya itu tadi iya, menambahkan nilai gitu Ustaz ya. Menambahkan nilai iya. materi dalam hal materi. Ustaz saya mau nanya Ustaz. Kan tadi kan yang makan berarti dia yang misalkan ada orang punya duit dia yang meminjamkan dia yang makan ya Ustaz disebutnya Iya, ya. Nah terus kalau yang dipinjamkan itu yang dipinjamkan itu Ustaz ya kan sekarang nih Ustaz
ini banget tuh kayaknya marak Ya, banget Ustaz ya di lingkungan kita tuh marak banget Ustaz kayak yang namanya ya, bangke tuh Masya Ustaz. Allah, iya, iya. Betul. Bangke, bang keliling tuh Ustaz ya. Nah tuh Ustaz, Iya, bangke. eh, Bisa aja kalau kan bangke. Bangke baru ini tahu sih. iya bangke, bang keliling kan dipanggilnya kan. Keren, keren, keren. Bangke. Kan nih Ustaz, Bener. dia minjem nih Ustaz. Dia Nah, minjem. Dia kok kondisinya tuh dia butuh gitu Ustaz. Butuh banget ya kondisinya ya. Misalnya eh entah apa dah mungkin kayak anaknya mau harus bayaran sekolah atau bayaran yang harus misalnya mau ujian lah. Kalau dia nggak bayaran dia nggak ikut ujian nih anak. Sementara dia nggak bisa tuh Ustaz minjem tempat lain gitu. Nggak ada yang minjemin lah istilahnya Ustaz gitu ya. Nah itu gimana ceritanya tuh Ustaz? Yang minjem tuh gimana Ustaz tetap tuh? nggak boleh, Iya. Jadi nggak boleh. sementara umat Islam Tetap, gimana dong jadinya? iya nggak boleh, Mm-mm. nggak boleh. Saya- Titik. Baru kemudian, Mm-mm. pertama Nabi, bukan Nabi, Al-Quran bahwa umat itu satu tubuh. Tuh, Mm-mm. gitu Mm-mm. solusinya yang menyeluruh. Ya, atau tidak? Iya, Karena tapi kan uh, keislaman, keislaman umat ini tak terbimbing secara baik oleh Al-Quran mm, dan hadis, maka antara satu individu dengan individu lain menjadi terpisah, padahal dia satu tubuh. Oke? mm, Udah kebayang mm, sampai situ? iya. Maka bisa jadi kalau dia memang kondisi terpaksa dalam tanda petik, lalu terpaksa dia dosa juga, kan dosanya dosa umat juga. Mm, Berat Bukan dia tapi sendiri. Masya Allah. Itu idealnya kayak begitu. Maka syariat-syariat yang udah dicanangkan sejak dulu, sebelum terjadi fenomena seperti itu memang udah antisipasi. Kita cuma sekedar bisa nyebut Islam itu jalan keluar. Islam itu apa itu? Way of life, jalan Hmm, hidup. hmm, hmm. Kagak dipakai. Maka terjadi apa yang terjadi. Akhirnya buah dari akar Islam itu tak disolusikan dari akarnya. Ibarat pohon ya, buahnya pada busuk. Busuk kan itu masalah akar, ya kan? Karena yang dimakan itu tak sehat oleh akar. Kita juga begitu kondisinya, ya. Maka batangnya busuk. Batangnya busuk itu syariat, nggak menghasilkan buah yang baik. Buahnya busuk juga, banyak belatung. Itu kayak belatung itu tadi itu. Ya, mau dibilang bangke kayak, mau dibilang bangkrut kayak. Bener, sebutan nama bangke aja itu udah luar biasa. Jadi itu yang disebut dosa umat. Ya, ibarat menegakkan benang basah susah. Bermula dari pendidikan, ya, pendidikan terhadap anak. Anak bermula dari orang tua yang memasuki rumah tangga, tidak punya modal apa-apa dalam konteks pendidikan untuk membuat anaknya paham, bertakwa. Dan secara global emang semua diarahkan kepada material. Maka Tuhannya itu materi. Ya, Islam mah cuma di peci aja. Tuh lihat tuh. Pecinya doang yang Islam. Ya, pikirannya mah enggak. Lihat peci presiden pada pakai peci. Wapres juga pada pakai peci. Itu Islamnya di peci maksudnya. Tapi kebijakan tingkah laku sepak terjang. Oh, ulang tahunnya aja di Perancis. Udah satu orang 200 juta semalam. Oh, nah, Perancis lihat. perapatan Ciamis. Masya Allah. Ya, daripada di Korea dekat Kebayoran, ya, kreo.
Coba gitu. Kayak Islam di peci. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Siapa yang soal salah ini. dong Ustaz jadi Ustaz? Ustaz, Hah? Hah? siapa yang salah? Siapa yang salah? Berat juga Salah ya Bu siapa? Hilwani ya. Sekarang dia butuh karena buat anaknya sakit, buat sekolah ya kejepit. Gimana dia juga masuk ke riba berat juga mendapat Bu Hilwani pertanyaan cukup bagus. Bu Jadi Hilwani itu pertanyaan bagus itu menunjukkan pertanyaan yang tak muncul dari akar yang bagus. iya. Tetapi Waduh. dia muncul bermula dari gejala dan fenomena. Ya, begini umpamanya ada pohon jambu, jambunya nggak bagus. Udah kita ganti aja, sama kita beli jambu yang bagus, terus kita gantung-gantungin di situ. Tuh lihat fenomena berpikir sekarang begitu. Maka ada pohon plastik. Padahal mengatasinya harus dari akar. Bagaimana akar masyarakat rumah tangga? Pintu gerbang rumah tangga nikah. Sebelum masuk rumah tangga yang pintunya adalah nikah, maka ada pendidikan pranikah. Coba mudah-mudah. Orang tua dulu begitu. Maka beda dengan orang tua sekarang. Ya apa tidak? Akhirnya apa? Rumah tangga tidak dianggap sebagai bahtera ibadah. Rumah tangga semua bernuansa materi. Bukan bagian dari ibadah yang Allah canangkan, bukan. Lahir anak. Emang lagi nikah, itu si ibu bukan cuma nggak tutup aurat, biasa celana pendek. Bisa diharapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Udah, kalau Agustusan ikutan tanding voli, di celana pendek kecangcut lagi. Bapak-bapaknya tuh yang udah apa, pada seneng nonton. Ya terus, coba ya, ya, yang konsisten sama adab akar Islam itu saja masih disangsikan, belum berbanding lurus bahwa ibunya solehah, bapaknya soleh, anaknya lahir soleh-soleh. Belum berbanding lurus. Apalagi. Lalu secara global, secara nasional, orientasi pendidikan udah mulai digerogoti. Bagaimana membangun masyarakat Islam? Oleh karena itu, akarnya tadi bermula dari pranikah. Terus nikah berumah tangga. Rumah tangga ada komunitas lebih luas, RT, rukun tetangga. Membangun umat itu bermula dari membangun rumah tangga. Itu pondasi. Rumah tangga yang baik, maka dalam sebuah RT baik semua. Nanti RW terdiri RT. Yang baik-baik, maka baik semua RW-nya. Terus tingkat lurah jadi baik semuanya. Satu kelurahan. Kecamatan terdiri dari kelurahan, semuanya udah terbangun baik. Itu kan semuanya jadinya baik. Umat itu membangun umat. Coba kita lihat di media sosial, ada negara yang mayoritas Muslim, yang nggak Muslim nggak boleh jadi warga negara. Biasa. Apalagi ada kita lihat di media sosial, mereka hidupnya di laut. Di laut ada masjid, di laut ada lapangan sepak bola. Semuanya Muslim. Lah Indonesia udah lalai semua. Iya, jadi berpikirnya jangan bermula dari gejala, jangan bermula dari kejadian yang ada. Orang terjepit mau ke apa? Mau ke rumah sakit, mau nyekolahin anak. Itu namanya berpikirnya lewat situ. Bermula dari situ. Iya, Allah a'lam bishawab. Ayo. Jadi solusinya Bu Hilwani Saya Sat. pinjem sama Bang Taufik. Sat. Ya, Silakan. Fauzia ya. Bu Silakan. Fauzia. Yang saya bingung tadi,
tukar emas sama emas. Nah, ngapain ditukar kalau sama harus sama persis gitu. Iya, Dengar kerjaan ya. Itu sudah. Monas sama Monas Iya. berarti. Mm-mm. Jadi eh, eh, emang kita nggak disuruh mikirin itu. Terus Yang disuruh Allah mau mengatakan, mau menyampaikan nilai riba. ya di mana Nilai riba. ribanya kan sama. Nah, ini mulai nih. Lah kan Kalau sama sama, mah ini sama Ya berat, sama pokoknya sama bentuk, tukar kayaknya. bentuk. Terus kenapa tadi ditukar? yang Dan ibu apa ibu per, ribanya gitu? tadi yang ibu persoalkan kalau sama siapa yang mau tukar menukar untuk apa Iya. gitu. Baru saya jawab saat itu bukan soal tukar menukarnya, Nilai. tapi mau menyampaikan dahsyatnya riba gitu. Paham itu? Riba dahsyat luar biasa. Lalu hadis berikutnya menyampaikan kedahsyatan. Oh, riba bukan cuma dalam soal tukar menukar barang, emas-emas, perak-perak, beras-beras, garam, bukan. Tapi ngomongin orang Itu lebih udah berat. mulai itu masuk Berat. bahwa yang ingin disampaikan dalam konteks riba itu nilai dahsyat. Ya Allah. Kalau pada riba ada anak pinak, maka dalam riba ada beranak pinak-pinak. A cerita sama si B, ntar B cerita lagi sama si C. Tuh. Lalu kemudian kembali kepada karakteristik kebohongan. Bohong satu melahirkan bohong dua. Itu kan beranak pinak. Iya. Bohong dua melahirkan bohong tiga. Sebab secara psikologis, orang mau menutupi kebohongan pertama, dia harus bohong. Sama tuh sama riba. Beranak pinak. Ya. Eh, Bayar nih ya per minggu dengan tambahan Rp10. Eh, jatuh tempo harus bayar 10. Enggak. Iya enggak apa-apa. Minggu depan ya jadi bayarnya 20 kelebihan. Tuh kan beranak pinak itu. Nah, itunya Bu yang ditangkap. Jangan pikirin kok emas sama emas sama karatnya, timbangannya, bentuknya. Siapa yang mau tuh? Bukan itu. Iya, wallahu a'lam bishawab. Kalau Pak Taufik, emasnya ditukar sama emas di atas Monas kan. Wah, mantap tuh. Entah Nah, Pak lama-lama Jamal, juga Pak Jamal. Itu kondisi krisis. Itu bisa ada yang ambil ngerogotin itu. bagi-bagi. Kalau mau tukerin batu cincin yang satu blue safir, mah itu sama-sama blue safir aja kadang-kadang karatnya beda, padahal sama-sama safir itu. Kalau nggak ngerti dibohongin, nah itu riba juga ya Pak Ustadz. baik. Kalau pengen aman berarti pinjam Iya, duitnya sama Bang Taufik. betul. Batunya banyak. Bang Miun. Bang Miun tuh anti riba. Ya, Iya. Terima kasih Pak Ustadz. baik. Cukup mungkin kali ya mendekati sholat Bisa zuhur. Alhamdulillah. dimislin. Kita tandai sampai hadis 820. Udah banyak Ya, hadis yang kita baca ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai Ya. 820 Pak Taufik. ya 820. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah ilmu dan wawasan kita. Kita sempurnakan dengan baca kafaratul. Iya. Eh, Saya di Barak. LBIK nih. Tuh. Ya, Dad? Ya. Iya, karena iya Pak Jamal, makasih banyak Baik, ya. subhanakallahumma wa bihamdika. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.